Meningkatnya konsumsi makanan ringan di Indonesia menjadi peluang bagi STTP untuk terus bertumbuh sebagai salah satu perusahaan konsumer non-silikas terkemuka dengan berbagai merek yang telah dikenal oleh masyarakat. Kami merekomendasikan pembelian saham STTP pada target harga sebesar Rp13.948 dengan harga penutupan sebesar Rp9.500 serta potensi upside sebesar 46,82%. PT Center Top Tbk merupakan perusahaan manufaktur makanan dan minuman ringan yang didirikan pada tahun 1989 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1996. Saat ini perusahaan dipimpin oleh Armin sebagai direktur utama dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Dalam mendukung pertumbuhan usaha, perusahaan terus memperluas kapasitas produksi melalui pembangunan fasilitas manufaktur di beberapa wilayah di Indonesia guna meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. STTP didukung oleh sistem operasional yang terintegrasi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk kepada konsumen. Struktur kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh PT Sindo Tiara Tunggal sebesar 56,76%, sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat. STTP memiliki portofolio produk yang beragam, meliputi berbagai jenis makanan ringan, biskuit, wafer, dan mie instan. Salah satu produk unggulannya yaitu French fries berhasil meraih Top Brand Award di atas 50%. STTP juga memasarkan produknya ke berbagai negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kinerja perusahaan tercermin dari net profit margin sebesar 19% yang menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara efisien dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 4,9%, lebih tinggi dari pertumbuhan global sebesar 3,2%. Inflasi Indonesia juga turun dari 5,28% menjadi 2,92%, diikuti penurunan suku bunga Bank Indonesia menjadi 4,75%, dan suku bunga The Fed menjadi 3,64%. Kondisi ini meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman. Berdasarkan market size industri makanan dan minuman, diproyeksikan meningkat dari 1,88 miliar dolar pada tahun 2025 menjadi 2,98 miliar pada tahun 2035. Bagi Siantar Top, kondisi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan permintaan produk, penjualan, dan kinerja perusahaan ke depan. Berdasarkan data BPS, industri makanan dan minuman Indonesia terus bertumbuh dari 2,54% pada tahun 2021 menjadi 6,38% pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, nilai pasar makanan ringan di Indonesia juga terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini memberikan peluang bagi Siantar Top sebagai salah satu produsen makanan ringan terkemuka untuk meningkatkan pangsa pasar dan penjualan. Hal tersebut tercermin dari pendapatan Siantar Top yang naik secara konsisten, dari 4,24 triliun pada tahun 2021 menjadi 5,23 triliun pada tahun 2025, sehingga menunjukkan perusahaan mampu memanfaatkan pertumbuhan industri dengan baik. Berdasarkan indeks keyakinan konsumen, produk makanan dan minuman tetap berada pada level optimis untuk tahun 2025, meskipun pada bulan September mengalami penurunan. Fenomena ini sejalan dengan kontribusi sektor makanan dan minuman terhadap PDB yang mencapai 3,93% pada kuartil ketiga tahun 2025, serta stabilnya kontribusi pengeluaran makanan dan minuman sebesar 22,24% pada tahun 2025. Dalam posisi persaingan, jika dilihat dari aspek kapasitas produksi, total pendapatan dan total aset, STTP berada pada posisi tertinggi, yang berarti STTP memiliki skala usaha yang kuat dan posisi pasar yang kompetitif pada industri makanan dan minuman. Dalam menjalankan bisnisnya, STTP menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan lingkungan yang berfokus pada efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pengelolaan limbah. Dari sisi sosial, STTP menjalankan berbagai program CSR, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, serta memastikan keamanan pangan melalui sertifikasi yang relevan. Selain itu, STTP juga menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan memperoleh skor ASEAN Corporate Governance Scorecard sebesar 81,6. Berdasarkan dari hasil analisis, PT Center Top menunjukkan kinerja keuangan yang solid selama periode 2021 sampai 2025. Dari sisi profitabilitas, perusahaan mampu menghasilkan laba secara efisien dengan net profit margin tertinggi, serta ROA dan ROE yang berada di peringkat kedua di antara kompetitornya. Sedangkan dari sisi aktivitas, siklus kas perusahaan relatif stabil, meskipun mengalami perlambatan, namun membaik di 2025. Hal ini mencerminkan
pengelolaan modal kerja yang cukup baik. Kinerja tersebut diikuti dengan peningkatan earning per share yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Di sisi likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek terus menguat. Begitu pula dengan solvabilitas, struktur permodalannya semakin sehat seiring menurunnya tingkat utang. Seluruh kondisi tersebut didukung oleh nilai Altman Z-score yang konsisten berada di atas batas aman, yang menunjukkan bahwa risiko kebangkrutan perusahaan itu rendah serta memiliki fundamental yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kami menghitung nilai intrinsik STTP menggunakan DCF FCFE untuk mengukur potensi cash flow yang dapat diperoleh perusahaan dari ekuitas yang dimiliki. Model FCFE kami pilih karena STTP tidak memiliki proporsi utang jangka panjang. Kami menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia pada November 2025 sebesar 4,75% sebagai asumsi aset bebas risiko. Kalkulasi cost of equity kami dapat sebesar 5,01%. Selanjutnya, pertumbuhan terminal growth kami asumsikan dari pertumbuhan GDP, populasi, dan inflasi. Kami mengukur nilai ekuitas sebesar 14,53 triliun dengan harga wajar sebesar Rp11.098. Selain itu, kami juga melakukan penyesuaian pada terminal growth untuk menentukan skenario yang mungkin terjadi. Hasilnya memperoleh pelemahan sebesar 19,46% pada skenario bear dan potensi 304% untuk skenario bulls. Untuk melengkapi analisis valuasi, kami melakukan valuasi relatif yaitu EBITDA dan PER sebagai acuan performa perusahaan dengan pergerakan saham di bursa. Analisis EBITDA dan PER mengindikasikan bahwa saham STTP undervalue. Kami menargetkan EBITDA dan PER sebesar Rp733 dan Rp9.908. Kami juga melakukan analisis Monte Carlo untuk menguji keakuratan model valuasi. Hasil analisis menunjukkan 98% buy. Untuk mengukur rekomendasi valuasi dari hasil analisis, kami menggunakan backtest model. Profitabilitas capaian target analisis, FCFE sebesar 40%, EBITDA 80%, dan PER 20%. Kami tidak menggunakan DDM dikarenakan STTP tidak membagikan dividennya dalam 5 tahun terakhir. Kami menggunakan rata-rata tertimbang sebagai dasar menentukan persentase perbobotan. Kemudian, kami satukan valuasi DCF dan relatif sebesar 40/60. Kami merekomendasikan beli saham STTP dengan target harga Rp13.948 dengan upside 46,82%. Tim kami membagi 3 risiko yang muncul dari STTP. Pertama, persaingan usaha. Berada pada kategori tinggi diakibatkan oleh banyaknya kompetitor yang dapat menekan pangsa pasar dan profitabilitas. Yang kedua, inflasi daya beli berada pada tingkat moderat karena meskipun dapat mempengaruhi penjualan, produk STTP merupakan kebutuhan konsumsi sehari-hari sehingga dampaknya relatif lebih terbatas. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku menjadi risiko tertinggi dan prioritas utama perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap biaya produksi dan margin laba. Berdasarkan matriks risiko, fokus utama mitigasi perusahaan adalah menjaga stabilitas biaya bahan baku dan mempertahankan daya saing. Kami percaya bahwa pasar pada akhirnya akan menyadari realitas fundamental STTP yang sebenarnya. Ketika kesadaran ini meluas, kami memprediksi akan terjadi koreksi harga yang signifikan sejalan dengan rekomendasi buy. Kami menyadari pentingnya tanggung jawab, objektivitas, dan integritas dalam menyusun analisis sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.